Inspektorat Jenderal Kementerian Agama itu bagian dari aparat pengawasan internal pemerintah. Sebenarnya inspektorat ini nggak perlu ditakuti, harus dirindukan. Kita ingin pengawasan ini berdampak. Ijen itu harus datang memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wete Tung Tien, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Jawabnya ya pun, Prof. Tabi pun itu salam orang Lampung. Iya. Kalau kita bilang tabi pun, jawabnya ya pun gitu. Ya pun. Kita ulang ya, Prof. Iya. Tabi pun. Ya pun. Nah, sahabat religi, jumpa lagi dengan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Hari ini sudah hadir tamu istimewa bersama saya, salah satu narasumber yang kalau datang ke Satker itu bikin deg-degan. Kenapa bikin deg-degan? Nanti kita akan kulik lebih jauh lagi. Sudah hadir bersama saya Profesor Dr. Haji Muhammad Isom MAG, Inspektur pada Inspektorat 4 Itjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah berapa hari ini, Prof, di Lampung? Sudah 3 hari ini. 3 hari ya, sampai dengan hari ini. Hari ini balik ke Jakarta nggak, Prof? Besok. Oh, besok. Oke, baik. Prof, hari ini kita akan bincang-bincang tentang fungsi pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kenapa saya bikin deg-degan? Karena kalau terdengar kata Itjen, auditor, itu bagi sebagian orang itu sesuatu, Prof, bikin deg-degan. Bukan deg-degan ketemu pacar ya, Prof, tapi deg-degan, waduh, apa ada yang salah nggak nih gitu. Nah, ini sebenarnya gimana sih, Prof? Bisa dijelaskan secara ringkas fungsi dan peran strategis dari inspektorat ini seperti apa? Ya, terima kasih. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama itu sebenarnya bagian dari aparat pengawasan internal pemerintah. Nah, sebenarnya inspektorat ini nggak perlu ditakuti, harus dirindukan. Justru harus dirindukan ya, Prof? Iya, dirindukan, bahkan juga dibanggakan. Baik. Karena salah satu tugas pengawasan, kita ingin pengawasan ini berdampak. Berdampak pada kebaikan tata kelola, pada kebaikan kepatuhan terhadap aturan yang ada di satuan kerja di bawah Kementerian Agama. Baik. Jadi nggak usah takut ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Terus, Prof, antara fungsi pengawasan ini dengan peningkatan pelayanan itu ada hubungannya nggak, Prof? Ini sangat berkaitan kan ya. Kalau sekarang Pak Itjen Kementerian Agama punya tagline baru, pengawasan berdampak, yang solutif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Jadi sesungguhnya Itjen itu harus datang memberikan solusi, memberikan jalan keluar apabila ada hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tingkat Satker. Jadi sebagai mitra strategis atau sebagai partner yang satu bisa memberikan early warning system. Jadi memberikan lampu merah lah atau lampu kuning, jaga-jaga, awas ini jangan sampai dilanggar. Jadi sebagai early warning system. Kemudian deteksi dini sebagai deteksi dini supaya teman-teman di Satker dalam melaksanakan kegiatan, dalam melaksanakan APBN atau keuangan negara itu benar-benar mematuhi aturan yang sudah ada. Ya, kadang-kadang orang kan lebih larut kepada kegiatannya, kadang-kadang tidak terfikir apa ini menabrak aturan atau tidak. Karena demi inovasi, demi improvisasi, atau demi kreativitas, tapi kemudian tidak melihat
aturan yang benar. Nah, itu yang kita sebagai early warning dan juga sebagai quality assurance. Oke. Quality assurance itu apa, Prof? Kan banyak viewer kita yang belum tahu tuh, Prof. Iya, quality assurance itu kita memberikan kualitas atau jaminan supaya pelaksanaan kegiatan ini komplain terhadap aturan. Oke. Pelaksanaan aturan ini bisa efektif, efisien dan ekonomis. Nah, itu jadi sebenarnya Ijen itu ya sebagai trusted advisor, sebagai penasehat yang terpercaya. Baik. Jadi tidak menjerumuskan. Baik. Sebenarnya nggak perlu ditakuti, bahkan harus dirindukan. Oke. Ya. Selanjutnya, Prof, apakah ada pendekatan strategis yang dilakukan oleh inspektorat agar hasil pengawasan ini mampu mendorong untuk perbaikan layanan? Karena kan yang mungkin stigma masyarakat, Irjen ini hanya mencari kesalahan, mengaudit, menemukan kesalahan yang ada di Satker. Ini seperti apa, Bro? Ya, sebenarnya tidak semata-mata itu. Baik. Justru kedatangan auditor Inspektorat Jenderal ke Satker itu justru mendorong supaya pelayanan kita itu lebih profesional, betul, lebih efektif, lebih efisien dan lebih ekonomis. Jadi kalau kita datang kan kita periksa berkas-berkas, dokumen-dokumen, ya. Nah, kita memberikan rekomendasi nanti supaya pelayanan yang ada di Satker ini bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, ya, dan tepat sesuai dengan aturan yang ada. Kan sebenarnya bagus itu, pelayanannya menjadi pelayanan yang prima. Betul. Jadi itu endingnya ke situ. Betul. Jadi kalau hanya mencari-cari kesalahan semata, itu nanti kita mencelakakan dan membuat Satker tidak aware terhadap aturan, tidak bisa melaksanakan improvisasi, kreativitas yang dinamis sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke. Ya, kadang-kadang kan terlalu kaku misalkan, terlalu banyak lampu merahnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita melaksanakan kreativitas, inovasi, sebenarnya harus paham dulu mana lampu-lampu merahnya yang ada, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, setelah kita tahu, maka kita akan lebih merdeka, lebih bebas untuk melakukan inovasi, kreativitas dan improvisasi terhadap program-program yang ada di Satker. Baik. Dan layanannya akan lebih berdampak. Betul. Ya. Prof, di samping fungsi pengawasan tadi yang disebutkan untuk mengkoreksi dan lain sebagainya, adakah fungsi lain dari inspektorat ini, Prof? Misalnya di pembinaan atau apa gitu? Nah, ya kan tadi itu, ya sebagai early warning system. Baik. Tentu kita mengarahkan, memberikan pembinaan kepada sektor Satker. Ya. Kan kita ada beberapa program yang istilahnya dengan KPK, dengan Kemenpan RB terkait ZI, BPK, BBM, betul. Dengan KPK misalkan Stranas PK. Ya. Dan ini semua sebenarnya untuk membantu Satker supaya lebih profesional lagi, layanannya lebih tepat sasaran, tepat aturan, tepat waktu, tepat volume, dan tepat sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Sebenarnya itu tujuannya. Ya, betul, jadi nggak perlu ditakuti, justru harus dirindukan. Prof, kalau inspektorat auditor ini kerjanya kan memeriksa yang Satker yang ada di bawah Kementerian Agama. Kalau inspektorat sendiri diperiksa juga nggak sih, Prof? Oh, ya, justru saya sebagai inspektorat wilayah 4 atau inspektorat 4 itu wilayahnya termasuk daerah provinsi Lampung. Betul. Dan juga termasuk inspektor jenderal. Jadi inspektorat 4 itu untuk unit salah satunya itu di Sekjen. Ya, di Sekretariat Jenderal dan juga di Inspektorat Jenderal. Kami di Inspektorat Jenderal itu diperiksa juga oleh kami dan juga diperiksa oleh BPK. Jadi BPKP juga mengawasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi kalau istilahnya malaikatnya itu banyak sebenarnya. Ya, malaikatnya banyak supaya kita benar-benar bisa menjaga integritas. Karena
kunci yang paling pokok di Inspektorat Jenderal itu adalah integritas. Betul. Integritas itu gampang diucapkan, ya, tetapi pelaksanaannya perlu konsistensi, perlu komitmen, ya, perlu komitmen dan konsistensi yang kuat. Nah, kalau itu nggak kuat, ya kita hanya lip service saja jadinya. Betul. Ya, Tadi salah satunya disebutkan oleh Profesor bahwa Itjen juga mendorong Satker di lingkungan Kementerian Agama untuk WBK dan WBBM menuju zona integritas ya Prof ya. Nah, saat ini kan banyak Satker Kemenak yang sedang berproses untuk menuju ini. Bagaimana sih Prof yang dilakukan oleh Inspektorat ini peran di pengawasan dan memperkuat komitmen reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja ini Prof? Ya. Jadi sebenarnya di Inspektorat itu sebagai tim penilai internal. Baik. Jadi untuk ZI, zona integritas, WBK, wilayah bebas korupsi, WBBM, wilayah bersih dan melayani, ya, wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Ini adalah program nasional yang leadernya itu di Kemenpan RB. Betul. Sebagai TPN, tim penilai nasional. Baik. Nah, inspektorat di masing-masing kementerian dan lembaga itu sebagai TPI, tim penilai internal. Nah, kita di inspektorat dibagi menjadi dua. Untuk tim penilai internal itu ada di Inspektorat 4. Sedangkan untuk pembinaan, ya, pendampingan itu di sekretariat. Iya. Di sekretariat. Di Biro Ortala ya Prof. Di bagian, ya, di Biro Ortala dan di sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Oh, baik. Jadi kita memberikan pendampingan, pembinaan itu mulai dari awal, dari pengusulan. Betul. Ya, kriteria-kriteria apa yang harus bisa memenuhi ZI misalkan. Ya, di antaranya ya harus Satker itu tidak ada TLHP. TLHP harus ada, zero ya Prof. Iya, harus zero. Jadi kalau ingin zona integritas, namanya integritas itu kan Ya. satunya kata dengan perbuatan. Ya, artinya benar-benar bersih, ya. Betul. Benar-benar bersih. Oleh karena itu Satker yang mengajukan ke zona integritas untuk mendapatkan predikat WBK atau WBM itu salah satunya ya harus tidak ada temuan-temuan, ya. Betul. Sudah di TL semua lah laporan-laporan dari hasil pemeriksaan baik yang internal maupun yang eksternal. Kalau eksternal dari BPK misalkan tidak ada catatannya. Iya Bro. Kanwil Kemenak Lampung di tahun 2024 kemarin ini sebenarnya sudah termasuk ada 4 kanwil yang lolos untuk masuk di tim penilai internal Bro. Dan Kanwil Kemenak Lampung salah satunya, tapi harus gugur juga di area kawasan. Nah karena mungkin kalau catatannya sih masih ada Dumas yang belum terselesaikan gitu. Kadang-kadang kan kita tidak bisa membatasi nih Prof, Dumas-Dumas yang masuk ke kanwil kita nih. Supaya ini boleh minta tipsnya Prof, supaya kita ini bisa lolos lah di tim penilai internal dan Dumas-Dumas yang masuk ini bisa kita selesaikan, ini gimana Prof? Ya, Dumas-Dumas itu kan bisa masuk ke kanwil Lampung, Betul. bisa masuk ke Jakarta kan. Iya, itu masalahnya, iya. Ya, di kami tentu kan akan mengecek kebenaran Dumas tersebut. Iya, betul. Jadi kalau itu pengaduan masyarakat terkait tata kelola, terkait pelayanan, masalah keuangan dan sebagainya, ya tentu akan diturunkan tim untuk menindaklanjuti Dumas-Dumas tersebut. Baik. Nah, kalau ada keterkaitan dengan PH, aparat penegak hukum, tentu kita akan menurunkan tim untuk menginvestigasi untuk menginvestigasi apakah Dumas ini benar-benar bisa berkonsekuensi hukum atau tidak. Baik. Jadi menurut saya di situ perlu ada kesadaran dari Satker untuk terus berkonsultasi kepada Inspektorat Jenderal terkait dengan apakah ada Dumas-Dumas atau temuan-temuan
yang belum ditindaklanjuti. Iya. Nah itu mungkin kami kelewatnya di situ, Prof. Jadi harus disadari. Iya, kan? betul. Kemudian kalau nggak datang auditor ya sudahlah, biarin aja. Merasa aman ya, Prof ya. Nah kalau tubuh kita kotor aja kan kita mandi. Iya betul. Mau sholat kita wudhu. Iya, kan kita betul. harus ada kesadaran untuk membersihkan satkernya dari fraud, dari KKN, korupsi dan nepotisme dan seterusnya. Iya. Saya kira kita sebenarnya harus berterima kasih adanya Dumas itu. Iya, betul. Mungkin itu yang tidak kita ketahui tapi diketahui oleh orang lain sehingga disampaikan. Iya. Nah, kalau kita menyadari itu untuk kemudian menindaklanjuti untuk membersihkan diri itu menjadi lebih baik. Iya. Selanjutnya Prof, jika boleh berbagi nih ya Prof ya. Bagaimana sih catatan Inspektorat Wilayah 4 terhadap kinerja dan kepatuhan Satker di Provinsi Lampung ini, Prof? Iya. Bocorannya ini ya. Jadi profiling ya. Iya, profiling baik. Terhadap kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan juga beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Dari profiling yang ini dalam proses sebenarnya, masih dalam proses. Untuk Provinsi Lampung itu sebenarnya sudah cukup baik, cukup baik. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tentu tentang kapasitas SDM. SDM yang mungkin belum merata ya, terutama di bidang-bidang keuangan, bidang-bidang pengadaan barang dan jasa itu perlu di-upgrade. Jadi kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua terkait dengan SOP ya, atau standar-standar dalam pelaksanaan dalam pelayanan itu harus juga diperhatikan betul supaya tidak muncul dumas-dumas itu. Saya kira kurang lebih semacam itu ya. Tentu yang paling pokok menurut saya adalah akurasi dan validitas data. Data guru, data penyuluh, penghulu dan seterusnya, data-data yang sebenarnya data ini menjadi problem nasional lah ya. Betul. Tidak hanya di kita. Ya kayak kemarin ada kasus di Kemensos misalkan. Itu Pak Menteri Sosial Kusipul ada 8 juta rekening yang kemudian dibekukan karena terlibat judol misalkan. Iya betul. Nah ini data ini memang menjadi pokok ya. Padahal program Keluarga Harapan itu kan sejak dulu sudah ada itu, termasuk KIP terus BOS dan seterusnya kan sudah maunya satu data, tapi sampai saat ini sudah di take over sama BPS ya, mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik. Saya kira di kita juga harus membiasakan diri memvalidasi dan mengakurasi data. Itu juga penting ya, supaya tidak ada tumpang tindih bantuan, supaya tidak ada treatment yang salah terhadap layanan kepada masyarakat. Selanjutnya Prof, apakah ada praktik baik dari Lampung ini yang bisa dijadikan contoh nasional dalam penguatan pelayanan publik yang berbasis hasil pengawasan ini, Prof? Ya, saya kira di samping kopinya yang bagus ya, Prof, Lampung. Kopi dan seruitnya. Iya, seruit apa saya belum. Seruit itu makanan khas Lampung, Prof. Mungkin ada sambal terasi, kemudian ada yang namanya tempoyak, durian yang difermentasi, dicampur sama ikan bakar, pindang dan lain sebagainya. Itu harus coba, Prof, di pindang Lampung. Kemarin sudah nyoba saya. Sudah. Ya itu mungkin namanya seruit, Profesor aja belum tahu ya. Jadi contoh best practices yang dilakukan oleh Lampung itu nyatanya ini adanya podcast ini ya, bagus ini. Nah, terima kasih. Jadi Prof, saya kira best practice untuk seluruh Satker Kementerian Agama, baik provinsi, kabupaten kota dan madrasah itu harus punya kayak begini. Ada ruang podcast yang di situ ruang sebagai komunikasi publik lah ya. Betul, Bro. Komunikasi publik supaya masyarakat tahu loh, ternyata di Kanwil itu ada
program ini. Ya, dan Kanwil Lampung itu tidak hanya ngurusin umat Islam saja. Betul. Ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu sudah ada ya? Konghucu? Belum. Belum. Bimasnya belum ada, tapi masyarakatnya sudah ada walaupun tidak banyak. Jadi artinya di sini sudah melayani semua agama. Betul. Dan kita tidak membeda-bedakan, semuanya adalah warga negara Indonesia. Ya, tidak membeda-bedakan apa itu agamanya, apa itu sukunya. Jadi Kanwil Lampung ini benar-benar melayani semua umat, semua anak bangsa yang ada di daerah provinsi wilayah Lampung. Baik, ini yang terakhir, Prof. Ya. Apa pesan dan harapan dari Profesor kepada seluruh ASN Kementerian Agama, khususnya di Lampung, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, tentunya menuju ke WBK WBBM ya, Prof ya. Saya kira yang perlu ditekankan kepada seluruh ASN, khususnya JSN P3K yang baru, yaitu adalah yang pertama, mempertahankan integritas dengan profesionalitas yang dimiliki. Oke. Jadi JSN yang baru ini kan benar-benar disaring ya, tanpa ada praktek-praktek kolusi, nepotisme, dan benar-benar murni. Betul. Dari kemampuan, kualifikasi akademik dan kualitas akademik JSN. Maka dari integritas yang sudah menjadi modal ini harus ditopang dengan profesionalitas. Baik. Ya, komitmen, dedikasi, bekerja dengan ikhlas beramal itu harus terus dijaga tanpa terpengaruh oleh kasak kusuk yang tidak jelas lah ya. Kasak kusuk yang jelas. Kadang-kadang yang merusak sistem itu karena politik birokrasi yang kemudian mendominasi, sehingga tata kerja birokrasi itu tidak profesional, tidak berintegritas, tidak punya komitmen untuk membangun Kementerian Agama atau kantor wilayah atau kantor kabupaten kota menjadi pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya. Saya kira itu yang menjadi titik tekan. Sebenarnya tadi udah terakhir ya, Prof. Tapi saya tadi tertarik dengan politik birokrasi. Ini agak-agak jurang ini ya. Ya, politik birokrasi itu sebenarnya terjadi ya, Prof ya. Iya. Sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya, kalau di negara kita itu kan ada para politisi yang akademisi, betul, yang ada di kampus-kampus. Ya, ada juga politisi birokrasi. Ada politisi birokrasi, ada politisi yang memang praktisi. Betul, seperti betul, kawan-kawan di DPR, DPR RI dan DPRD dan seterusnya. Iya. Jadi sebenarnya politisi di birokrasi ini sebenarnya tidak perlu terlalu dominan, tidak perlu terlalu muncul. Betul, karena ada aturan yang membatasi ya, Prof ya. Kita itu ASN, aparatur sipil negara itu adalah salah satu dari 3 pilar pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping TNI dan Polri itu ada ASN. Maka ASN itu harus benar-benar netral. Iya, betul. Nah, harus benar-benar netral, tidak berpihak kepada satu kelompok tertentu. Sampai golongan tertentu. Betul. Jadi kita itu harus bisa merangkul, melayani dan mengayomi semua umat, semua anak bangsa. Betul. Nah, itulah politik birokrasi yang berdasarkan pada politik kebangsaan. Siap. Bukan politik partisan. Iya, itu terakhir banget itu, Prof, sudah, karena khawatir kalau diteruskan nanti kita jadi mata najwa, Prof. Baik, Prof Isom, terima kasih sudah hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Prof. Ya, salam sehat selalu. Sehat selalu. Dan jangan lupa seruitnya tadi diperkuat lagi, Prof. Dicicip gitu lagi. Iya. Terima kasih. Baik, sahabat religi, demikian tadi podcast bersama dengan Prof Isom, Inspektur Wilayah 4, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Jangan lupa terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.